Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Pak Irwan berusaha akan mencoba menjelaskan materi tentang definisi dan ruang lingkup psikologi. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam urusan ini. Amin. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama tentang apa itu psikologi. Jadi definisi psikologi. Kalau dari asal-usul katanya, psikologi berasal dari kata psike dan ologi. Psike merupakan bahasa Yunani untuk mind, jiwa, yaitu bagian dari seseorang yang memungkinkan yang bersangkutan itu berpikir, merasakan emosi, dan memahami sesuatu. Ologi itu adalah a field of study. Maknanya sebuah bidang kajian, bidang studi, bidang ilmu. Jadi, kalau dari asal-usul kata, psikologi adalah the study of the mind, sebuah bidang kajian, bidang studi tentang jiwa. Salah satunya Anda bisa baca di Zimbardo, Johnson, dan McCann tahun 2017. Di buku yang kami sertakan di situ 2012. Ini buku terbaru. Oke. Nah, sekarang kita kaji yang pertama dari tadi asal usul kata yang sekarang menurut pendapat para ahli misalkan. Mari kita lihat di sejumlah buku, bukunya Zimbardo dan kawan-kawan, bukunya Ratus, bukunya Lilienfeld dan kawan-kawan, kemudian bukunya Feldman dan bukunya yang terakhir adalah Robert Curry. Nah, kita lihat, mari kita baca bersama-sama psikologi itu apa. Kalau Anda baca, tampak bahwa ciri utama psikologi itu adalah the science, menurut Zimbardo. Scientific study, menurut Ratus, menurut Lilienfeld, menurut Feldman, dan menurut Gerih ya. Jadi the science and the scientific study. Jadi psikologi adalah ilmu pengetahuan. Psikologi adalah kajian ilmiah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ilmu pengetahuan, kajian ilmiah tentang apa? Kalau baca di Zimbardo, Anda lihat behavior and mental processes. Jadi kajian ilmu pengetahuan tentang perilaku dan proses mental. Sementara hal yang sama juga diyakini dari definisi perilaku dan proses mental dari Ratus. Nah, yang menarik adalah kalau Anda baca nih, pendapat yang ketiga dari Lilienfeld. Kalau tadi itu perilaku dan proses mental, nah Lilienfeld mendeskripsikan lebih detail tentang proses mental itu apa? The mind, jiwa, brain, perilaku, dan brain itu apa? Otak, dan behavior. Jadi ada penjelasan lebih detail yang disebut proses mental itu meliputi the mind, jiwa, brain, otak, dan dan itu. Kemudian mari kita lihat yang berikutnya. Sama ya, dari Feldman, behavior and mental processes. Nah, yang ketiga, ini kita lihat. Tadi yang pertama apa? Ciri utamanya adalah ilmu pengetahuan atau kajian ilmiah. Yang kedua, objek kajiannya adalah perilaku dan proses mental. Perilaku dan proses mental tadi ada dari Lilienfeld itu didetilkan, yang dimaksud proses mental itu adalah the mind, jiwa, dan brain, otak, itu ya. Nah, yang ketiga dilengkapi oleh Gerih bahwa psikologi itu yang dikajinya itu adalah individual. Jadi perilaku, proses mental, otaknya itu pada individu, bukan pada kelompok individu. Jadi meskipun nanti Anda belajar tentang psikologi sosial, itu unit analisisnya adalah perilaku, proses mental seseorang dalam konteks, dalam relasi dengan orang lain. Nah, kalau fokus kajiannya kelompok, itu bukan kajian psikologi, itu adalah kajian misalkan sosiologi, gitu ya. Oke.
Nah, oke, jadi yang pertama, psikologi adalah kajian ilmiah. Nah, sebuah kajian tidak serta-merta disebut ilmiah ketika tidak mendasarkan pada bukti-bukti objektif yang dapat diverifikasi. Artinya, objek kajiannya itu bisa diverifikasi, dibuktikan kebenarannya. Atau prinsip yang lain bisa difalsifikasi, dibuktikan kesalahannya. Kajian ilmiah juga misalkan menuntut apa yang disebut dengan replikasi. Replikasi adalah setiap siapapun yang ingin tertarik dengan misalkan topik yang sedang Anda teliti, itu apa? Bisa melakukan tahapan-tahapan yang persis sama dengan Anda untuk membuktikan bahwa klaim hipotesis, klaim temuan riset Anda itu memang terbukti atau sebaliknya tidak terbukti. Itu ya kajian ilmiah. Nah, terus tadi apa yang kedua, apa yang dikajinya? Kajinya adalah proses mental. Nah, proses mental ini tidak bisa kita amati secara langsung. Contoh thinking, feeling, wanting, hoping, believing gitu ya. Sampai perilaku-perilaku eksternal yang bisa diamati. Misalkannya apa? Berbicara, tersenyum, berlari, menulis, bekerja, belajar, itu ya. Jadi kasat mata bisa diamati. Jadi mulai dari yang kasat mata sampai unobserved, tidak bisa diamati secara langsung ya. Oke. Nah, itu kurang lebih definisi psikologi. Nah, tidak semua kajian tentang apa tadi perilaku proses mental itu psikologi. Mengapa? Nah, Anda perlu hati-hati. Contoh misalkan ada yang disebut dengan pseudoscience. Jadi tampak seperti psikologi tapi sesungguhnya tidak. Mengapa? Karena mereka menjelaskan perilaku proses mental kehidupan alamiah tanpa menggunakan observasi empiris atau metode ilmiah. Contoh yang mungkin populer adalah astrologi, apa Sagittarius gitu ya, Aquarius dan seterusnya. Kemudian grafologi, tulisan tangan. Kemudian yang paling populer itu apa fortune telling, apa itu uh, apa namanya? Paranormal itu ya. Oke. Kemudian ada juga yang terlihat seperti psikologi tapi sebenarnya bukan, yang disebut dengan psychobabble, yaitu apa? Penggunaan istilah psikologi dalam konteks yang tidak tepat. Mengapa? Karena mereka tidak paham betul apa istilah tersebut. Nama lainnya adalah jargon psikologis. Jargonnya psikologis tapi tidak tepat. Contoh di sini, kita menggunakan istilah autis untuk menyebut teman yang terlalu fokus pada HP-nya ketika kita mengajaknya bicara. Kita menggunakan istilah bipolar untuk menyebut siapapun yang mudah sekali berubah suasana hatinya. Kita menggunakan istilah OCD, Obsessive Compulsive Disorder, untuk menyebut teman yang terlihat mengulang-ulang suatu perbuatan. Semua istilah tersebut memang istilah psikologi, tapi tidak tepat penggunaannya. Oke. Nah, kalau ingin melihat contoh-contoh yang sudah populer tapi sesungguhnya itu bukan psikologi, pseudoscience, maka ada buku yang bagus sekali, penting untuk Anda baca, itu 15 Great Myths of Popular Psychology. Jadi apa miskonsepsi tentang perilaku manusia dianggapnya ilmiah, dianggapnya psikologi, tapi sebenarnya itu adalah mitos. Ya, contoh misalkan di sini kalau ada di bidang brain power tentang kekuatan otak. Kalau Anda pernah mengikuti pelatihan atau pernah menonton acara pelatihan-pelatihan, itu ada salah satu yang sering dikemukakan oleh para fasilitator, trainernya adalah bahwa di sini apa? Kebanyakan orang hanya menggunakan 10% kekuatan otak mereka. Atau yang ini, yang Anda yang jadi orang tua, nih mitos keenam, apa memainkan musik Mozart itu mempengaruhi apa inteligensi anak Anda. Nah, maka apa? Perlu sikap hati-hati.
Nah, terus gimana nih sikapnya? Bagaimana kita bisa membedakan psikologi, pseudoscience, dan psychobabble? Tentu kita punya tool, yaitu menggunakan metode ilmiah dalam psikologi dan fakta-fakta empiris yang ditemukan, dikumpulkan untuk mendukung, menyimpulkan bahwa ini adalah psikologi, pseudoscience, atau psychobabble. Nah, psikologi sebagai sains itu berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya, siapa sih kita? Apa sih hakikatnya diri kita? Dari mana perasaan, pikiran, perilaku itu muncul? Bisakah kita memodifikasi, merubah, memperbaiki, meningkatkan aspek-aspek yang ada dalam diri kita? Ketika kita merasa misalkan merasa lemah dalam memori, bisakah kita modifikasi, kita perbaiki sehingga menjadi lebih baik? Nah, usaha-usaha untuk menjawab pertanyaan tersebut, psikologi menggunakan metode ilmiah di mana di dalamnya diharuskan melakukan apa? Investigasi, pengamatan, eksperimentasi, dan analisis yang cermat. Ya, nah, kemudian psikologi secara umum punya tujuan. Yang pertama, menggambarkan. Yang kedua, menjelaskan. Yang ketiga, memprediksikan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mengontrol perilaku dan proses mental manusia. Dalam rangka apa? To improve human quality, memperbaiki kualitas hidup manusia. Nah, mari kita lihat lebih detail tujuan dari apa? Psikologi itu apa? Yang pertama adalah describing what happened, menggambarkan apa yang terjadi. Jadi membuat semacam observasi, pengamatan yang akurat tentang perilaku, tentang proses mental. Jadi mendeskripsikan, menggambarkan ciri-ciri, misalkan orang stres itu cirinya apa, orang autis itu cirinya apa. Nah, ketika Anda menggambarkan ciri-ciri orang stres, ciri-ciri orang autis, ciri-ciri orang optimis, dan seterusnya, berarti Anda sedang melakukan tujuan pertama, describing what happened, menjelaskan apa yang terjadi, menjelaskan ciri-ciri perilaku dan proses mental yang menjadi kajian psikologi. Nah, dari pengamatan yang akurat tentang perilaku, maka itu nanti menjadi informasi yang bermakna, perceivable information. Tujuan kedua dalam psikologi adalah explaining what happened, menjelaskan apa yang terjadi. Mengapa orang autis? Mengapa orang jatuh cinta? Mengapa orang tertarik satu sama lain? Atau sebaliknya, orang berprasangka buruk terhadap orang lain. Jadi di sini tujuannya adalah menjelaskan mengapa terjadi, mengapa sesuatu terjadi. Dengan kata lain, menemukan pola-pola perilaku dan proses mental yang reguler, yang umumnya terjadi, yang kita sebut sebagai hukum perilaku dan proses mental. Artinya apa? Lebih dari apa yang dicapai pada tujuan pertama, hanya mengobservasi. Nah, ketika menjelaskan mengapa orang agresif dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan merugikan orang lain, para ahli psikologi biasanya mengakui bahwa perilaku proses mental itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi misalkan orang agresif karena hormon tertentu dalam tubuh misalkan ini. Kemudian yang kedua karena pola pengasuhan yang membuat kemampuan mengendalikan dirinya tidak terbentuk. Nah, kombinasi antara misalkan tadi hormon, misalkan dengan pola asuh, itu menjelaskan mengapa seseorang melakukan perilaku tertentu, menjalankan proses mental tertentu. Istilahnya,
faktor-faktor within di dalam diri seseorang dan faktor-faktor eksternal yang ada di luar diri individu. Yang ketiga, tujuan ilmu psikologi adalah predicting what will happen, memprediksikan, meramalkan apa yang terjadi. Nah, prediksi itu merupakan pernyataan-pernyataan tentang kemungkinan bahwa perilaku tertentu akan terjadi atau hubungan tertentu akan ditemukan. Nah, biasanya prediksi itu dilakukan berdasarkan penjelasan yang akurat tentang sebab-sebab perilaku tertentu, mengapa. Jadi apa? Ketika kita sudah mendapatkan penjelasan mengapa perilaku agresif tadi muncul, maka kita bisa memprediksikan. Misalkan, jika seorang anak diasuh dengan pola asuh permisif itu apa? Pola asuh di mana orang tua memberikan kebebasan yang sangat luas kepada anaknya tanpa memberikan kontrol, tanpa memberikan standar. Jadi bahasa awamnya begini, ayah aku pingin ini, ya ibu aku pingin ini, ya. Lihat, anak dibiasakan untuk ya setiap kali permintaan. Nah, apa yang terjadi? Maka kontrol dirinya akan rendah. Mengapa? Karena dia terbiasa untuk immediate gratification, segera dipuaskan. Dia tidak diajari untuk delay gratification, menunda kepuasan. Maka kita bisa memprediksikan seorang anak yang dibesarkan dengan pola asuh permisif diprediksikan kemungkinan besar akan mengembangkan kontrol diri yang rendah, pengendalian emosi yang rendah. Ya. Yang terakhir, tujuan dari sains itu adalah mengendalikan apa yang terjadi. Kontrol maknanya membuat perilaku tertentu itu berlangsung atau tidak berlangsung. Contoh misalkan, stres pengasuhan. Itu kira-kira kita inginkan apa tidak kita inginkan. Nah, kalau tanya kepada orang tua, pasti orang tua tidak ingin stres ketika mengasuh anaknya. Maka artinya kontrol di sini adalah bagaimana caranya orang tua tidak mengalami stres pengasuhan. Dengan cara apa? Misalkan apa? Memberikan orang tua sejumlah keterampilan pengasuhan. Dengan memberi pelatihan keterampilan pengasuhan, maka diharapkan perilaku-perilaku yang membuat orang tua rentan mengalami stres pengasuhan itu bisa dihindari. Ya, lagi-lagi lihat pentingnya tujuan kedua. Sebuah penjelasan kausal tentang perilaku, sebab akibat tentang perilaku, itu sesungguhnya kita sedang meyakinkan jika kita bisa menciptakan kondisi tertentu di mana perilaku tersebut itu bisa dikendalikan. Ya, tadi apa contohnya? Jika kita buat kondisi sedemikian rupa orang tua punya parenting skill, keterampilan pengasuhan, maka perilaku mengasuh yang aversif, yang tidak menyenangkan, yang merugikan, yang menekan itu bisa dikendalikan. Nah, tujuan yang keempat ini memberikan para ahli psikologi cara-cara membantu manusia, membantu orang untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Itulah tujuan psikologi, ya. Oke. Yang kedua, tadi kita sudah bicara definisi psikologi itu apa? Tadi kajian ilmiah, objek kajiannya tentang perilaku proses mental, lebih detailnya adalah ada yang mendefinisikan apa? Jiwa, otak, sama perilaku. Nah, kemudian yang ketiga, unit analisisnya adalah individual. Nah, mari kita lihat definisi tadi itu dalam konteks kita sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim, tentu kita bisa merasakan, bisa memaknai, menyimpulkan bahwa definisi yang tadi itu
itu belum sempurna, ada kelemahannya. Apa? Nah, mari kita baca, misalkan dalam bukunya Aisyah Uts, itu jadi kelemahan utama, definisi psikologi adalah mengabaikan bagian terpenting dari manusia, yaitu apa? The soul, jiwa. Nah, sebenarnya psikologi membatasi diri hanya perilaku dan proses mental itu juga apa? Mengabaikan apa tadi asal usul psikologi kalau kita definisinya adalah apa? Kajian tentang jiwa kan. Nah, tapi karena membatasi pada apa yang tampak, yang bisa dilihat, diukur, maka akhirnya pada proses mental dan perilaku. Nah, mengapa sebagai seorang muslim itu kita menganggap ini sebagai kelemahan utama karena dalam agama kita, dalam agama Islam itu jiwa dalam bahasa kita disebut qalbu itu punya peran yang sangat penting. Ditegaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati jantung. Nah, itu ya. Jadi ada bagian dalam diri kita sebagai manusia itu yang diabaikan oleh psikologi mainstream, psikologi barat. Nah, akibatnya apa? Ketika psikologi membatasi diri, memfokuskan pada aspek-aspek biologis, aspek-aspek perilaku, dan aspek sosial dari eksistensinya sebagai manusia, maka apa? Teori tentang hakikat manusia itu apa? Itu tidak komprehensif, tidak lengkap. Atau misalkan kalau kita menghendaki menemukan metode intervensi, metode pelatihan untuk meningkatkan, memperbaiki kesehatan mental, juga itu apa? Efektivitasnya akan tidak sempurna. Mengapa? Ada bagian yang tidak tercover, termasuk ke dalam apa intervensi itu. Ya, jadi kalau kita bayangkan misalkan sebuah bangunan itu strukturnya ada A, B, C, D. Nah, yang diakui hanya A, B, C. Anda bisa paham mengapa tidak sempurna karena ada yang diabaikan. Nah, definisi demikian kita sebut atau disebut sebagai dari tadi siapa? Uts itu apa? Definisi yang sekuler. Mengapa? Definisi psikologi itu meyakini, mengasumsikan, mempercayai bahwa kita di dunia ini ada dengan sendirinya tanpa ada intervensi, tanpa ada campur tangan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak punya pengaruh dalam kehidupan kita. Bahkan menolak adanya bahwa kita diciptakan oleh Yang Maha Tinggi. Ini bukan sesuatu yang aneh karena ilmuwan psikologi, terutama di Barat itu, coba ya saya bacakan. Riset dari, nah ini ya, Pak Irwan bacakan, para ahli psikologi, ini tulisannya Delaney, Miller, dan Bisono, psikologis, para ahli psikologi itu 2 kali lebih besar untuk mengklaim dirinya tidak beragama, 3 kali menggambarkan agama itu tidak penting dalam kehidupan mereka, dan 5 kali lebih mungkin untuk tidak meyakini terhadap Tuhan. Mereka juga jarang berdoa, jarang terlibat dalam kelompok agama atau menghadiri pengajian-pengajian. Seperti itu ya. Itu tulisannya Delaney tahun 2007. Religiosity and Spirituality Among Psychologists. Di Jurnal Professional Psychology Research and Practices volume 2, volume 38. Oke. Nah, jadi definisi sekuler yang kedua mengasumsikan bahwa manusia dan alam semesta ini dapat dipahami, dijelaskan tanpa perlu merujuk kepada Tuhan atau kekuatan yang suci.
Ini menurut Richard. Begitu juga alam semesta itu mencukupi dirinya tanpa sebab-sebab supranatural, tanpa kendali supranatural. Ya, oke. Itu yang beri. Nah, karena sekuler, maka psikologi jatuh dalam dua kelompok ini. Jadi membatasi diri pada yang disebut dengan positivisme dan empirisisme. Positivisme itu meyakini pengetahuan itu dibatasi pada fakta-fakta dan kaitan antar fakta yang observable, bisa diamati. Karenanya, sains menyediakan pengetahuan yang bisa diandalkan. Kenapa? Karena mereka percaya berdasarkan fakta dan relasi antar fakta yang bisa diamati. Nah, keilmiahan teori itu dibuktikan dengan adanya bukti. Nah, bukti-bukti ini memberikan pemahaman yang lengkap tentang realitas. Itu positivisme. Yang kedua adalah empirisisme. Empirisisme mengasumsikan bahwa sumber dan kebenaran tertinggi pengetahuan itu adalah pengalaman atau induksi, proses penalaran induktif dari pengalaman. Jadi mereka membatasi diri pada positivisme dan empirisisme. Di luar itu mereka tidak menganggap ilmiah, ya. Oke. Nah, kalau kita telaah lebih jauh, maka kelemahan utama pendekatan sekuler terhadap psikologi itu adalah ini tadi kan positivisme dan empirisisme. Nah, ilmu-ilmu alam menyediakan ketika membatasi seperti itu berarti kajian ilmiah yang demikian itu memberikan pandangan yang tidak lengkap tentang hakikat manusia. Mengapa? Karena mereka tidak memperhatikan, tidak mempertimbangkan tentang kompleksitas dan misteri tentang hidup dan alam semesta. Kenapa? Ya karena mereka membatasi tadi pada yang faktual, observable, measurable. Di luar itu mereka tidak mengakuinya. Ateisme, nah tadi sebagian sudah dibacakan Pak Irwan, bersama-sama dengan sensasionisme, artinya apa? Mengandalkan sensasi, mengandalkan sense panca indera dan materialisme, sesuatu yang sifat materialisme, itu menghasilkan pandangan yang nihilistik, serba nihil, deterministik, dan relativistik. Artinya apa? Hidup itu tidak punya makna. Ya, yang menghasilkan hidup tidak punya makna tertinggi. Ya. Artinya apa? Ya itu tadi yang bisa diamati saja, yang bisa itu kelemahan utama pendekatan sekuler. Nah, sekarang secara lebih rinci Zabarozo tahun 2002 mencatat ada 4 kelemahan. Yang pertama, manusia dipandang sebagai independen. Tidak ada terbebas mandiri dari adanya Tuhan penciptanya. Kemudian teori-teori yang menjelaskan tentang manusia itu didasarkan hanya kepada kapasitas intelektual saja. Rasionalisme gitu ya. Sementara tidak mengakui adanya peran wahyu yang itu diturunkan dari dari Allah Subhanahu wa taala, dari Sang Pencipta. Kemudian pengetahuan akibatnya karena tadi tidak memperhitungkan wahyu kitab suci, maka penelitian, pengetahuan fokus hanya pada aspek-aspek yang tangible, aspek-aspek yang tadi yang observable, bisa disentuh, sementara mereka mengabaikan elemen-elemen spiritual dan yang tidak tampak. Dan
Akhirnya apa? Mereka umumnya meyakini bahwa perilaku itu ditentukan semata-mata oleh dorongan-dorongan, refleks-refleks, conditioning, dan pengaruh-pengaruh sosial. Tidak ada keterlibatan Tuhan dalam proses itu. Nah, sementara Islam meyakini, mempercayai realitas yang kita lihat itu lebih kompleks daripada yang menjadi fokus dari saintis. The unseen world, dunia gaib gitu ya, yang fenomena aspek yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera itu sesungguhnya lebih ekstensif, lebih luas, lebih besar daripada dunia yang tampak, dan dunia yang tidak tampak ini saling berinteraksi mempengaruhi dunia yang kita jalani, dunia yang kita tempati. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan setiap kita, setiap makhluknya itu jiwa, dan Allah adalah pemelihara dan pengendali jiwa dan tubuh kita, termasuk juga alam universe. Makanya salah satu doa yang yang pengendali, pengontrol jiwa kita itu apa? Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit sobi ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif quluban ala ta'atik. Gitu ya. Oke. Nah, keyakinan bahwa apa yang tampak itu dipengaruhi oleh yang tidak tampak, tentu akan menghasilkan penjelasan perilaku manusia yang lebih komprehensif. Oke, nah berangkat dari konsep itu, maka psikologi mestinya memiliki definisi, misalkan kajian tentang jiwa, perilaku, emosi, dan proses mental. Tidak itu, kemudian psikologi mengakui bahwa aspek-aspek yang tampak dan aspek-aspek yang unseen itu apa? Itu mempengaruhi apa tadi? Perilaku, emosi, dan proses mental. Jiwa sebagai unsur dasar dari kehidupan manusia itu apa? Menggerakkan perilaku, emosi, dan proses mental manusia. Lihat ya, ketika kita hanya mengkaji tentang perilaku, proses mental manusia, tidak sampai ke elemen dasar yang itu menggerakkan semua ini, maka apa yang terjadi? Permasalahan tidak akan pernah tuntas. Karena apa? Tidak menembak akar. Mengapa perilaku, mengapa emosi, mengapa proses mental seperti itu. Nah, psikologi Islam atau psikologi yang dari perspektif Islam itu meyakini human psyche, jiwa manusia itu tidak semata, tidak murni itu psikologis. Tapi esensinya malah adalah esensinya spiritual dan metafisik. Nah, kalau psikologi mainstream, psikologi barat, jiwa itu atau proses mental itu ya psikologis. Tidak ada kaitannya dengan spiritual dan metafisik. Maka apa akibatnya? Karena jiwa itu hakikatnya adalah spiritual, maka jiwa membutuhkan hubungan spiritual dengan sumber aslinya, yaitu Allah. Sebagaimana halnya tubuh membutuhkan makanan, minuman untuk bertahan hidup. Tanpa gizi spiritual connection ini, maka apa yang terjadi? Jiwa akan menderita kecemasan, depresi, dan putus asa. Lihat, ada perbedaan yang sangat jelas bagaimana psikologi dari perspektif Islam menjelaskan perilaku kecemasan, menjelaskan depresi, menjelaskan putus asa, itu bukan berhenti pada perilaku dan proses mental, bukan pada sejarah pengalaman lingkungan, tapi ke akarnya ada sumbernya, yaitu soul, jiwa. Nah, di sini banyak manusia sekarang ini mengalami masalah-masalah kesehatan mental
sesungguhnya itu sedang menderita dari apa? Sakitnya jiwa, bukan apa? Bukan proses mental. Di sini apa? Jiwa membutuhkan makanan. Makanan yang sesungguhnya, yaitu apa? Submission and closeness to Allah Subhanahu wa taala. Pasrah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akar dari problem kesehatan mental sejauh mana relasi positif tidaknya seseorang dengan Allah itulah yang bertanggung jawab mengapa orang mengalami permasalahan-permasalahan psikologis, permasalahan keselamatan kesehatan mental. Nah, konseptualisasi Islam tentang psikologi tadi sudah dijelaskan bahwa apa? Itu mengakui, mempercayai bahwa the unseen dan the seen, dunia nyata dan dunia yang tidak tercerap oleh panca indera itu mempengaruhi kita sebagai manusia. Jadi psikologi dengan perspektif Islam itu sesungguhnya memasukkan aspek-aspek the unseen world untuk menjelaskan tentang perilaku manusia, hakikat perilaku manusia dengan proses mentalnya. Siapa Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya dan segala kekuasaan kemampuan yang tidak terbatas, unlimited, termasuk juga bagaimana pengaruh malaikat, pengaruh jin itu ketika kita menjelaskan persoalan-persoalan. Terbukti saya kira, suka tidak suka, contoh empirik ketika orang mengalami kesurupan, disitulah bukti nyata bahwa kita perlu mengakui dengan rendah hati ada faktor the unseen mengapa manusia berperilaku tertentu ketika secara empiris para ahli psikologi, para psikiatri tidak mampu secara solutif menyelesaikan persoalan kesurupan massal. Ini artinya ketika kita mengakui the unseen factor itu bukan menegasikan konsep tentang pilihan dan free will, tidak, tapi menempatkan konsep bahwa manusia punya pilihan, manusia punya kebebasan itu dalam konteks. Jadi, misalkan ketika seseorang meraih keberhasilan, dia tidak akan serta-merta menyimpulkan karena usahaku, karena kerja keras tuh, tapi dia akan meletakkannya dalam konteks berkat rahmat karunia Allah, saya mampu menyelesaikan tugas, saya mampu menyelesaikan persoalan dengan sukses. Lihat, free will, pilihan, diletakkan dalam konteks. Konteks apa? Konteks dia sebagai hamba. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira untuk sesi pertama tentang definisi doang lingkup psikologi kita cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.